bijak Khairul Tanjung. Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri. Kehormatan kita adalah kepribadian kita. Saat kepribadian saja tidak punya, tidak akan mungkin punya kehormatan. Modal utama pengusaha adalah jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Ibuku adalah kunci sukses saya. Gagal itu makanan sehari-hari. Itu biasa. Yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Lama memang, tapi itu caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga, satu persatu. Jangan lompat-lompat, karena kalau melompat, kemungkinan terpelesetnya lebih tinggi. Kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan. Namun, giving atau sedekah dapat memudahkannya. Menjadi pejabat, pohonnya memang tinggi, tapi buahnya tidak ada. Enakan jadi pengusaha. Anda semua akan dapat berdiri di sini menggantikan saya apabila bekerja keras dan dibutuhkan kemampuan entrepreneur dan manajerial yang baik. Tidak lagi semata-mata modal. Memutuskan jadi pengusaha bukan berarti tidak berprestasi di bidang akademis. Jujur dan kepercayaan adalah modal awal yang paling dasar dari seorang pengusaha. Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, dia akan bersinar. Tanpa kerja keras ini, semua omong kosong. Untuk sukses, kamu perlu mempercayai diri sendiri, terutama di saat tidak ada seorang pun yang percaya padamu. Zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang banyak koneksi, banyak rezeki. Bekerjalah 2/3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongin hasil. Berpikir positif adalah salah satu cara terbaik ketika tidak punya pilihan. Kebijaksanaan sejak dari hati dan pikiran, tidak hanya dari ucapan. Kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Selain bekerja keras, hal lain yang harus diingat adalah kerja ikhlas. Setelah itu, baru menyerahkan segala hasil kerja keras kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setinggi-tingginya jabatan apapun dalam pekerjaan, tetap saja kita adalah pegawai. Tapi sekecil-kecilnya usaha kita, tetap saja itu bos. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau belajar dengan berbagai hal, dimanapun dan kepada siapapun. Saya masih terlalu muda, masih sangat idealis, polos lebih tepatnya. Namun
Dari situ saya petik pelajaran yang sangat berharga yang tidak akan lupa sampai kapanpun. Betapa jahatnya politik, ini baru tingkat kampus. Bagaimana tingkat negara? Bagaimana selanjutnya politik tingkat dunia? Jangan takut dengan kompetitor, karena kompetitor juga takut padamu. Fokus dengan memberikan servis lebih kepada customermu saja. Kompetisi itu bagus. Anda harus belajar dari pesaing Anda, tapi jangan pernah menirunya. Anda meniru, Anda akan kalah. Jika kita adalah satu tim yang baik dan tahu apa yang ingin kita lakukan, satu orang saja dari kita bisa mengalahkan 10 kompetitor kita. Buatlah perubahan yang nyata. Jika mengalami kegagalan, coba lagi. Jika masih gagal, Anda hanya melanjutkan pekerjaan Anda sebelumnya. Mudah bukan? Saya mendengar banyak anak muda yang memikirkan hal yang luar biasa setiap malam. Tapi sayang, pagi harinya dia masih pergi ke kantornya. Buatlah perubahan, buatlah tindakan. Gunakan otak Anda agar bisa membantu orang banyak. Jika Anda bisa berguna bagi orang banyak, Anda pasti sukses. Alamilah banyak penolakan, namun yakinlah juga bahwa ada sesuatu yang menanti Anda. Berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu sebelum muncul hal-hal buruk. Akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Kalau kamu memang ingin melakukannya, coba lagi. Kalau memang nanti semua tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal kembali ke hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Ambisi membuat kamu punya kekuatan untuk mengalahkan semua rintangan dan membuat keajaiban. Kalau kamu dikalahkan oleh pesaingmu, tidak akan ada yang kasihan padamu. Saat orang-orang menolakmu, belajarlah untuk menghangatkan tangan kananmu dengan tangan kirimu. Kamu tidak harus berada di peringkat 3 besar di kelas. Menjadi siswa kemampuan menengah tidak masalah. Hanya orang-orang di kategori ini yang memiliki waktu untuk mempelajari bakat lainnya. Jika ada 9 kelinci di tanah dan kamu ingin menangkap satu, fokus pada satu saja. Jika kita tidak memiliki musuh di dalam hati kita, kita akan terkalahkan. Hidupku simpel saja. Apapun yang membuatku tersenyum, aku pertahankan. Apapun yang membuatku bersedih, aku tinggalkan. Bekerja sampai idola Anda menjadi rival Anda. Orang yang gagal itu karena seluruh hidupnya adalah menunggu. Buat tindakan. Hari ini kejam, besok lebih kejam lagi. Tapi esok lusa, hari akan indah. Kebanyak orang mati sebelum perang dan tidak mendapat kesempatan melihat matahari terbit. Saat usia muda, buatlah kesalahan. Jangan khawatir, Anda jatuh. Anda bangkit, Anda jatuh lagi. Nikmatilah. Anda masih muda, nikmati pertunjukannya. Jadi, sebelum usia 30, bukan perusahaan mana yang Anda tuju, tapi bos mana yang Anda ikuti. Kalau umur 30 tahun Anda masih miskin, itu salah Anda. Saat keberanianku muncul untuk menjadi kuat dalam menghadapi segala persoalan, maka tidak penting lagi bagiku untuk memikirkan rasa takut. Apa sesungguhnya kegagalan? Kegagalan adalah ketika Anda berhenti berjuang untuk apa yang Anda inginkan.
Apa arti adaptasi sesungguhnya? Anda akan mengerti ketika Anda mengalami kegagalan dan kekecewaan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda wajib bekerja sekeras yang Anda bisa dan lebih ambisius daripada orang lain. Hanya orang bodoh berbicara keluar dari mulut mereka. Orang-orang cerdas berbicara untuk diri mereka sendiri, hanya di kepala mereka. Sedangkan orang bijaksana berbicara hanya dalam hati mereka. Sukses seringkali datang kepada mereka yang berani bertindak dan jarang mengampirin penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi. Jika pesaing Anda lebih remah dari Anda tetap harus memandangnya sama dengan Anda. Ini tentang cara pandang yang lain. Bahkan jika lawan lebih kuat dari Anda, jangan takut kepadanya. Saat mencari pasangan, Anda harus selalu mencari seseorang yang menambah kemampuan dan pengetahuan. Anda tidak perlu seseorang yang sudah berhasil pada suatu hal. Jika kamu ingin sukses di abad ke-21 ini, kamu harus memberi wewenang kepada orang lain, memastikan orang lain lebih baik dari kamu, maka kamu akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sukses semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami Bang Bob Channel TV, berjuang menuju hidup lebih baik lagi dan mengambil contoh dari perjalanan hidup seorang pengusaha besar dan dinobatkan sebagai salah satu konglomerat Indonesia yang terkaya ke-6 pada tahun 2010. Beliau pernah bercerita bahwa beliau adalah seorang anak singkong yang menggambarkan bahwa siapapun bisa menjadi sukses walau kita orang pinggiran sekalipun. Jika bekerja keras dan bermental baja, tidak mudah patah semangat, maka kemungkinan berhasil akan lebih besar. Demikian sobatku, semoga bermanfaat bagi kita semua yang sedang berjuang menuju hidup lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.